Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of You. Entah ini episode yang keberapa tapi udah cukup lama kita menjalankan story ini karena belum ada ibadah offline. Dan as always bintang tamu kita Kobram Dipanggil dari jauh Kobram. Iya. Oke, hari ini kita mau membahas racun teman-teman. Wede. Kimia. Kimia ini berat ini. Oke, racun dalam hubungan, toxic relationship. Waduh. Nah, tapi mungkin kita bahasnya bukan yang kalau dengar kata relationship ini kan sering sensi ke arah yang relationship yang itu kan ya. Nah, ini kita akan membahasnya nggak ke situ dulu, ke arah ya toksik, hubungan yang toksik lah, bukan pacaran yang toksik gitu ya, walaupun pacaran juga hubungan tapi ya gitulah. Oke kok, kalau toxic relationship itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Kan kayak racun tikus. Terus kalau udah dikasih tahu pengertiannya, itu kok bisa kita ngomong orang toksik tuh standarnya apa? Wah, gitu. Ngeri. Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia? Oh enggak. Soalnya sore ini sih kalau kita mau ngomongin toksik ya, saya mau ngomongin dulu ini deh. Toksik. Tadi kan toxic relationship ya. Tapi kita kan sebelum ke situ memang sih nanti arahnya mesti ke arah hubungan pacaran dan suami istri. Iya. Lebih ke situ. Tapi di area yang sebelumnya, sebelum ke toxic relationship, buat saya ada satu toxic lagi sebenarnya. Toxic friendship. Wah. Nah, sebenarnya ini lebih pasif gitu loh. Friendship ini kan relationship kok. Yes. Tapi relationship kan lebih punya kedalaman. Kalau friendship lah itu kan. Jadi sebenarnya hari ini kita sebelum ke relationship yang lebih dalam, ada satu toxic friendship. Di sini kita menjalin satu persahabatan, pertemanan. Nah, disitulah nanti akan munculnya kualitas yang toxic mana, gitu kan? Kalau di era jadul itu ada lagu madu di tangan kananmu, ya kan? Wah. Tahu nggak ya? Racun di tangan kiri. Jadi yang mana yang madu, teman yang madu, mana teman yang racun, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau pengertian toxic gitu kan, mungkin saya bukan ahlinya banget, tapi pengertian paling simpel sih satu hubungan di mana kita di situ mencari satu hubungan yang nggak sehat, di mana akhirnya namanya beracun kan. Itu akan membunuh setiap potensi yang ada di hidup kita. Kalau nggak membunuh akan menghambat lah, paling simpel lah, sehingga buat kita tuh nggak bisa berkembang sebagaimana kita seharusnya, gitu kan. Jadi saya percaya sih dalam area-area kehidupan kita sebagai anak muda tuh kita akan berkembang, ya kan, kedewasaan cara berpikir, kedewasaan berteman, kedewasaan menjalin hubungan. Nah, itu bisa dihambat karena kita ada dalam satu lingkungan yang toksik. Nah, itu dia. Karena mungkin kita salah pilih teman, karena mungkin nggak salah tapi kecemplung juga bisa, gitu kan. Jadinya, loh kok saya ada di sini di lingkungan yang rasanya bikin kita tuh stres banget. Itulah simpelnya seperti itu. Jadi simpelnya satu hubungan yang nggak sehat yang bikin kita itu nggak bisa maju, kita stuck di satu area. Berarti itu juga jadi standarnya ya. Kalau kita udah ngerasa nggak bisa maju terus, apa gimana sih? Itu macam-macam ya. Karena kalau kita balik lagi lah, kalau misalnya ditanya nih, terus toksik tuh kamu toksik nggak? Aku nggak ya. Sebenarnya gini, gitu. Dari awal setiap orang itu pasti toksik. Jadi sebenarnya jadi yang paling gawat yang harus kita sadari, kalian dan saya itu sebenarnya awalnya toksik semua, gitu kan. Karena gini, simpelnya gini, dosa itu kan punya satu benih. Nah, waktu kita lahir kita tuh benih dosa. Anak kecil nggak perlu diajarin bohong, itu langsung otomatis tuh. Jadi benarnya setiap orang itu dan kecenderungannya tiap kita punya ego. Nah, ego tuh, tinggal kita memainkan itu sih. Kita bisa ngekat ego itu atau kita membiarkan ego itu makin berkembang, gitu kan. Nah, karena setiap pribadi toksik, jadi istilahnya startnya tuh toksik semua, gitu kan. Itu akan tergantung keputusan kita mengembangkan, kita akan jadi pribadi yang semakin toksik atau akan semakin manis. Ceritanya seperti itu. Wah. Di baru toxic friendship aja udah berat kan. Aduh. Nah kok, tapi kan toxic itu nggak selalu. Kalau tadi pengertian yang pertama kan
Kalau lingkungan. Terus yang kedua kan kalau dari kitanya, berarti kan toksik itu kan bisa toksik lingkungan, bisa ya sebenarnya kita sendiri ini Ya, toksik buat orang lain gitu kan. Pembawa toksik. Pembawa. Nah, ini pengen ngerti aja kalau apa ya, ada nggak sih alarm buat kita biar kita tuh tahu gitu loh, oh aku kayaknya udah lumayan toksik di buat lingkunganku, jangan-jangan aku yang toksik di lingkunganku gitu. Gini, sebenarnya buat alarm paling simpel ya, sebenarnya teman-teman kita sih, teman-teman berani nggak dikritik, berani nggak terbuka, menurut kamu aku tuh gimana sih, gitu kan. Sebenarnya karena kebanyakan dari kita tuh malas untuk dikritik, kita tuh malas untuk berkaca, kita tuh malas membangun diri sendiri. Ambil contoh gini lah, ambil contoh 5 orang yang paling dekat sama kita, gitu kan. Menurut kamu aku tuh gimana sih? Yang paling nyebelin dari aku tuh apa, gitu kan? Nah dari situ kalau kita berani terbuka, rendah hati, kita mau dibangun, wah ternyata aku tuh nyebelinnya ini tuh, gitu kan? Kita bisa improve, gitu kan? Tapi kalau kita mau nutup diri, kita merasa benar, ya kita selamanya akan toksik terus, gitu kan? Nah paling kedua ya paling simpel, tanya Tuhan dong. Kita belajar terbuka, kita berkaca sama firman Tuhan, Tuhan yang singkapin. Tapi yang paling simpel sih buat saya ke teman-teman kita itu. Kalau ke teman-teman itu kan, kalau sama teman-teman yang udah kental, teman-teman yang udah akrab gitu kan, malah kadang-kadang kalau kita nanya gitu kan, oh apa sih orang. Jadi kayak kita juga dibawa gitu loh. Itu kan berarti bisa ya kalau kita ada di satu komunitas yang mungkin agak keluar dari zona nyaman kita. Tapi kalau yang benar-benar ada di zona nyaman kita, misal kitanya udah nyaman jadi toksik itu sendiri, kita tanya gitu kan kita juga nggak tahu. Bahasan yang kaku banget gitu. Apa sih? Saya pernah ngalamin gini, kita kalau misalnya di satu geng, ceritanya gitu ya, di satu geng kita punya guyonan sama, gitu kan, misoe yo podo gitu kan. Terus caranya kita aktualisasi diri juga sama, gitu kan. Nah akibatnya kita nggak sadar kan, kita tuh karena kita merasa di situ ya karena lingkunganku gini yang jadi benar ya itu, gitu kan. Nah saya pernah sih ngalamin itu, akhirnya satu saat pernah Tuhan tuh sengaja bawa saya keluar dari komunitas itu, pindah ke satu komunitas yang lain, biarpun ini masih ada. Ketika masuk di komunitas yang satu, ternyata kok beda banget ya. Di situ saya mulai berkaca, oh yang ini yang benar ini, yang itu ternyata ada satu. Nah sebenarnya gini sih, buat saya paling simpel, mau nggak teman-teman rendah hati, mau nggak teman-teman terbuka. Orang yang berani terbuka, keterbukaan itu awal pemulihan. Keterbukaan itu awal dari satu kita melangkah lebih lagi. Kalau kita tertutup, ya udah. Misalnya gini lah, kalau kita naik sepeda motor atau mobil, kalau zaman dulu sebelum ada GPS, kalau kita tersesat, tanya orang kan? Nah, kalau kita merasa sombong gitu kan, pasti bener ini loh, kita akan tersesat, gitu. Sekarang kita pun juga sama sih, kalau kita malas buka GPS, makin lama juga akan makin tersesat. Jadi paling simpel sih, kalau kita ada di komunitas yang sudah itu, coba keluar deh sebentar. Kalau perlu ke kakak rohani, kalau perlu lagi, kalau berani ke orang tua. Pak, mah, menurut papa mama kekurangan gua apa sekarang? Ada enggak sifatku yang masih jengkelin papa mama? Kalau mungkin kakak mungkin sama papa rado nggak enak gitu kan, nggak nyaman lah tanya gitu, gitu kan. Ngomong tua. Coba tanya ke kakak rohani, pembimbing kalian. Nanti pembimbingnya juga ngomongnya enggak kok kamu udah oke. Wah itu bukan kakak rohani yang baru itu. Itulah buat saya sih keterbukaan. Terus kalau misal keluarnya dari lingkungan itu, kan kadang kita juga mikir ke dampaknya teman-teman kita sama kita tuh gimana kok. Kadang kan ada orang yang bahasanya apa ya, mudah tersinggung. Tersinggung. Ya. Terus gimana? Bingung. Buat saya gini. Jadi yang pertama sadar dulu, lingkunganmu toksik gak? Teman-temanmu toksik gak? Sebenarnya kalau mau ciri-ciri toksik harusnya kita ke situ dulu ya. Jadi pernah enggak teman-teman ngalamin satu pertemanan di mana teman-teman tuh stres, kayaknya merasa dimanfaatin terus, kayaknya ada di situ tuh nyaman tapi bikin kalian itu kacau gitu kan. Dan kalian juga tahu rasanya kalian di situ nggak bisa berkembang, nggak sehat, bikin kalian makin jauh dari Tuhan, omongan kalian juga makin rusak gitu kan, hati kalian juga semakin seperti itulah. Nah sadari dulu toksik nggak.
Karena tiap orang pasti toksik. Cuma toksiknya itu toksik banget, masih bisa diperbaiki, atau bener-bener itu rusak, atau masih bisa. Nah, kalau itu sadar dulu ya, Sam. Setelah sadar memang itu toksik banget, berarti kalian harus ambil langkah keluar dari toksik itu, satu komunitas itu. Dulu waktu SMA saya pernah ngalami ada di kos yang toksiknya minta ampun, ya kan? Di situ saya harus dipaksa keluar, pindah kos. Itu nggak nyaman sekali karena saya sudah nyaman dengan lingkungan yang toksik itu, ya kan? Tapi harus dipaksa keluar oleh orang tua saya. Ya saya keluar dari lingkungan toksik itu, akhirnya ketemu tuh satu lingkungan yang baru. Memang rasanya saya kehilangan mereka, tapi pertemanan tetap jalan. Tapi memang sekarang sudah agak renggang. Itu konsekuensi namanya. Tinggal teman-teman berani nggak ambil konsekuensi itu. Konsekuensinya memang mahal. Kadang kita bisa kehilangan teman. Tapi percayalah, kalau kita kehilangan, kita juga bisa mendapatkan. Jadi don't be afraid, ya. Nah, yang kedua, kalau sadar itu toksik. Yang kedua, tahu itu pertemanan harus dipertahankan atau dilepas. Itu benar-benar butuh perenungan sih, Sam. Kalau memang harus dilepas, ya lepas. Konsekuensinya bisa jadi ya teman-teman tersinggung. Bisa jadi ya pertemanan itu rusak, bisa jadi. Tapi percayalah, kalau itu kalian percaya itu satu langkah yang benar, Tuhan akan bela kalian. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan teman-teman yang baru. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih sehat dari komunitas yang lama. Itu saya. Berarti kan kalau tadi kasusnya Kobram, karena Kobram dipaksa keluar dari kos itu kan. Dipaksa. Kalau Kobram nggak dipaksa keluar, nggak bakal keluar kok. Nggak bakal keluar. Ada nggak sih caranya biar walaupun nggak ada orang yang maksa, kita tetap keluar? Kalau nggak sadar sendiri susah sih ya. Itu kalau cerita kronologis ya. 1,5 tahun saya ada di satu kos, ya kan? Itu kos toksinya minta ampun karena satu kos isi 13 anak kayaknya. 10 anak ngerokok, ngedrugs, dugem, mabuk. Bisa bayangin. Tapi orangnya asik-asik, ya kan? Seperti itulah. Dan saya nyaman sekali dengan mereka itu. Biarpun kadang tiap malam bisa nggak tidur karena dengar mereka jeduk-jeduk gitu kan. Nah, tapi itu toksik banget, ya kan? Itu pelajaran saya sudah mulai turun nilai-nilai, ya mulai turun. Kalau dibilang tahu nggak kalau tuh lingkungan nggak bener, tahu. Tapi udah kadung nyaman tuh ya. Nah, saya nggak berani ambil satu langkah yang tegas, saya harus keluar. Karena saya merasa nggak enak nanti kalau keluar nanti temen-temen gimana gitu kan. Nanti aku dikira gini nih. Nah, karena saya nggak berani, puji Tuhannya sih, Tuhan ambillah satu langkah baru lewat orang tua. Itu. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau teman-teman hari ini punya satu ketegasan, teman-teman harus sadar dulu apa sih langkah yang harus diambil. Jangan kayak jangan takut untuk ambil satu langkah radikal. Karena keradikalan kita itu akan menentukan sih sebenarnya sejauh mana perjalanan kita. Nah, hari ini mungkin kita akan sadar konsekuensi dari setiap keputusan kita itu berat, mahal iya. Tapi percayalah, keputusan yang didasari dengan kebenaran itu akan melahirkan namanya damai sejahtera. Pasti nanti ujungnya, biarpun nanti waktu itu saya pernah sekian bulan bilang teman, sama sekali nggak ada teman ada. Tapi saya ingat 1, 2, 3 bulan mulailah teman-teman yang baru berdatangan. Dan ketika berdatangan, saya mulai temukan komunitas yang baru, yang jauh lebih sehat, yang gak toksik, yang bahkan mempertemukan saya dengan realita Tuhan yang dahsyat seperti apa. Itu. Berarti kalau bisa digambarkan tuh, kita harus berani ngambil sesuatu yang gak berguna buat kita, biar bisa Tuhan isi dengan yang baru gitu. Betul. Karena gini, selama hidup kita penuh, Tuhan gak isi lagi, iya kan? Kalau hidup kita penuh dengan hal yang toksik, Tuhan gak akan bisa campurkan dengan yang kudus. Makanya yang toksik itu harus keluar dulu, supaya yang ilahi, yang kudus, yang benar, yang sehat, yang buat kita berkembang bisa dari situ. Dan perlu keberanian buat buang itu. Mahal sih, mahal. Kadang kita bisa kehilangan teman, bisa. Ya. Kalau konteksnya orang yang nggak pernah punya teman dan dia merasa sendiri, terus ada yang menerima dia tapi ternyata itu toksik, itu kan
berat banget mau ngelepasin kan, kayak teman pertama yang deket ya toksik sih, tapi kan dia temanku pertama kali gitu, punya teman gitu. Ini dari yang dari kacamata yang sendiri atau dari kacamata yang sendiri, orang yang nggak pernah punya teman. Dari orang nggak punya teman tapi toksik banget. Oh. Buat saya kembali lagi sih jadi kalau itu lebih baik sendiri buat saya, daripada kamu berteman dengan orang yang toksik satu orang tapi bikin kamu semakin, contohnya gini lah, kamu sendirian sudah ada di posisi 5 tapi sendirian, terus tiba-tiba kamu ketemu sama teman, wih asik nih punya teman sama-sama, tapi tidak bikin kamu ke 6, 7, 8, 9, tapi malah bikin turun. Buat saya lebih baik kamu sendirian. Tapi saya percaya sih nanti Tuhan akan berikan kok yuk. Jadi sebenarnya jangan takut teman-teman nggak punya teman. Jangan takut sendirian, jangan takut loneliness. Karena gini, seringkali setan tuh pakai muslihat gini, namanya loneliness, kesendirian. Kamu tuh orangnya sendiri. Kalau kamu nggak ikut sama mereka, nanti kamu sendirian loh. Kamu dicap orang aneh loh. Kamu dicap sebagai orang yang kaku, gini-gini. Udah ikut gabung sama mereka, tapi konsekuensinya kita ikut kayak mereka, gitu kan? Nah, itu tipu muslihat iblis. Nah, mau ndak hari ini kita belajar, Tuhan, apa sih yang benar dalam hidupku? A ya A, B ya B. Benar ya benar, salah ya salah. Terang ya terang, gelap ya gelap. Jadi kita mau belajar di situ. Ketika kita nanti, soalnya gini lah, kita tuh kayak magnet. Kalau hidup kita benar, kita kan juga menarik orang-orang yang benar ke kita. Nah, orang yang toksik, kumpulannya juga akan pasti toksik. Orang yang benar, kumpulannya juga pasti orang benar. Kalau misalnya nih ada orang gitu kan di sekolahnya tuh, dia tahu kalau mungkin teman-temannya banyak yang toksik, terus dia nggak ikut-ikut toksik. Nah, tapi gara-gara dia nggak ikut itu dia jadi dibully terus. Nah, apakah dia harus bertahan dalam pembulian itu demi Saya jadi ingat kisahnya Lot. Nah, itu konteksnya banget. Lot itu ada di satu kota namanya Sodom Gomora. Dan Sodom sama Gomora kalau teman-teman baca itu toksiknya, minta ampun. Di satu bagian Alkitab dikatakan sampai Lot itu tersiksa jiwanya, karena dia itu orang benar, gitu kan. Nah, sampai kalau ada dibully pastilah, ya kan. Kalau kalian di sekolah, buat saya sih banyak pilihannya sih yo. Tetap di sekolah itu atau keluar. Kalau tetap di sekolah itu, percayalah itu nggak akan selamanya. Iya ada sih. Satu masa, biarpun masanya nggak enak, tapi percaya gini, mau nggak teman-teman bertahan, Tuhan aku selesaikan SMA ku, SMP ku, biarpun saya dibully dengan seperti ini gitu kan, tapi aku mau lulus dengan menang. Ada sih konsekuensinya kita hidup benar tuh ada kok. Konsekuensinya kita hidup untuk apa ya, dipisahkan dari namanya yang jahat-jahat itu ada. Tapi gini sih, kemarin kan kita sempat bahas kan, kita berteman tapi biar apa ya, kita jangan jadi orang Kristen yang kaku, jangan jadi orang Kristen yang aneh gitu kan. Kenapa sih kita nggak coba blend in? Tapi kita memang harus tentukan sih orang-orang yang masuk di lingkungan kita itu yang kayak apa. Nah, ini menarik, blend in, biar nggak dicap orang Kristen yang aneh atau yang gimana. Tapi malah banyak yang jadi apa ya, toleransi sama kompromi sama sedikit-sedikit gitu, kayak ya udahlah biar aku bisa membaur, aku mulai ikut-ikut apalah. Kalau biasanya ngomong kasar gitu kan. Di tongkrongan. Sebenarnya loh ya, kalau mau ditarik akarnya sih buat saya cuma satu sih sebenarnya. Karena kita tuh sebenarnya di hati paling dalam kita tuh takut kehilangan teman. Kita takut sendirian. Nah, dari situ hanya muncul kata kompromi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, gitu kan. Kita nyontek sedikit ya, nggak apa-apa lah, nyontekin aja. Mungkin nggak usah nyontek tapi nyonteki gitu kan. Nah, karena kita di situ, akhirnya kita mulai ada namanya kompromi. Nah, sebenarnya teman-teman hari ini satu dulu ya. Ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus tidak pernah takut kehilangan saudara. Bahkan kalau teman-teman tahu di Alkitab kadang omongannya keras kan Yesus, dengan saudaranya sendiri bahkan keras. Tapi karena dia tuh berdasar pada kebenaran, teman-teman harus tahu, dia ketika start pelayanan cuma dengan 12 murid. Ketika di Bukit Zaitun selesai dia dengan berapa? 500. Artinya pertemanan Yesus itu semakin berkembang dengan kuat. 3,5 tahun 500 orang loh.
500 follower gitu kan. Itu gereja sekarang wah berapa tahun cuma segitu doang ya. Nah, Yesus itu semakin dahsyat. Nah, artinya buat saya gini, kalau teman-teman hari ini punya satu prinsip, teman-teman nggak takut kehilangan teman untuk lebih baik kita berteman dengan Tuhan, lebih baik kita berteman dengan kebenaran daripada kita mengorbankan kebenaran itu, ya kan? Saya percaya ketika itu terjadi Tuhan bela kita kok, ya. Jadi jangan sampai teman-teman takut untuk kehilangan orang. Bahkan kalau sampai Tuhan izinkan loneliness, kesendirian itu ada di hidup kita, percayalah kita juga nggak pernah sendiri kok. Ada Tuhan yang di pihak kita. Dan mungkin masanya cuma sebentar, tapi nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang lebih sehat, yang jauh lebih fresh, yang akan membawa kita tuh semakin naik. Berarti misalnya kita udah berusaha buat gak aneh, buat ngeblend, tapi kok itu malah bikin kita jadi kompromi, ya udahlah, dibilang aneh juga nggak apa-apa, yang penting ya nggak apa-apa. Ketika Yesus di muka bumi itu kan pernah ngutus murid-muridnya kan, kalau kamu nggak diterima, dah kebaskan aja. Tapi tetap berteman, tetap berteman, tetap sehat, tetap baik. Tapi untuk masuk ke lingkungan lebih dalam lagi, no, aku nggak bisa. Memang ada, itu kembali lagi sih, siap nggak bayar harga untuk sendiri, untuk rasanya dicuekin. Tapi percaya deh, Tuhan pasti bilang. Oke. Bahkan waktu kita menjauhnya pun tetap berteman, tapi nggak sedalam itu ya. Maksudnya nggak terus mengeksklusifkan diri. Nggak mau. Kita nggak nyapa. Tetap kalau mereka butuh bantuan kita bantu. Nanti malah dari situ sih kita naruh satu bara api di kepala mereka kok. Mereka kan ini kita nggak cocok sama dia, tapi kok dia tetap baik ya. Kita kan di situ kita akan munculkan kualitas. Kita akan tunjukkan, ini loh kamu toksik, aku enggak. Ini loh yang harusnya jadi teman yang asli itu kayak ini, gitu kan. Jadi hari ini buat saya, kenapa sih kita hari ini munculkan satu trendsetter. Jadi satu trendsetter baru, bukan toksik yang jadi tren, tapi satu yang holy, yang benar itu yang jadi tren. Gitu. Tapi holy pun bisa dicap toksik loh sama mereka, gitu kan. Asal kita dicap sama holy sama Tuhan, wah. Itu kita taunya gimana kok? Lah kembali ke Tuhan. Kita laku doa, ketemu hadirat Tuhan di situ. Tapi kan hadirat Tuhan nggak tentu lewat perasaan. Nggak, tapi bisa diketahui. Nanti kita kapan-kapan ya kita lain ya. Ya intinya nanti pasti tahu lah ya gimana caranya. Iya. Terus kalau ada pertanyaan, kalau misal kita terlalu sayang sama seseorang, teman kita gitu kan, juga sama-sama terjebak dalam lingkungan toksik itu, bicaranya ben kerangkul juga, ayo keluar bareng yuk. Apa kalau malah bisa membalikan lingkungan itu jadi nggak toksik, bisa nggak sih? Wah ini patar. Soalnya gini, bisa nggak sih kita ada di satu lingkungan toksik dan kita mengubah yang toksik jadi benar? Iya, bisa. Tapi kita harus mengukur dulu kekuatan kita. Ada banyak orang yang merasa sok bisa, bukan malah bikin mereka benar, malah kita yang jadi harus toksik gitu kan. Banyaknya gitu sih. Karena kita merasa sok-sokan. Jadi gini, kembali lagi sih sebenarnya kita butuh Tuhan di situ, Sam. Tuhan, kalau aku di situ aku kuat gak? Kalau nggak kuat mending keluar. Tapi kalau di situ kamu sejahtera, kamu juga ada beban buat mereka, coba masuk. Tapi kalau dirasa nanti kok kayak balik gitu kan, udah mending keluar. Tapi buat saya sebenarnya jangan coba-coba deh. Ya, itu butuh satu peneguhan banget dari Tuhan untuk kita tuh mengubah satu komunitas. Itu bukan satu perkara yang mudah loh. Karena buat saya, merubah orang itu bukan tugas kita kok. Iya. Merubah orang itu tugasnya Tuhan. Kita cuman bisa tunjukin kasih Tuhan itu kayak apa, kuasa Tuhan kayak apa. Orang itu mau disentuh kapan itu terserah Tuhan. Tapi saya percaya kita jadi satu alatnya Tuhan untuk di situ. Nah, buat saya sih itu sih Sam. Terus apa tadi ya? Kalau teman ya? Iya. Nah, kalau misalnya geng 5, 3 toksik, 2 korban gitu kan. Si 2 ini mau ngapain gitu kan? Coba deh belajar untuk ngobrol. Kita di sini gimana ya? Kita bisa nggak ngubah 3 ini? Kalau emang nggak bisa, ambil jarak dikit. Kalau perlu gini, sebelum ngambil jarak, ngomong sama mereka yang 3 ini. Buat saya lebih baik jujur terbuka di awal daripada
menjauh pelan-pelan, itu menyakitkan. Ya kan, lebih baik terbuka. Sorry, ini kita kok ada yang nggak nyaman dengan ini, aku kok nggak nyaman dengan ini. Buat saya itu lebih, memang nyakit kayak enggak, tapi lebih baik ketimbang kok kamu tiba-tiba hilang ya gitu kan. Itu kok nggak gentle banget sih. Itu sih. Dan itu juga bukan hilang yang terus nggak kenal, jadi nggak kenal gitu, bukan lo. Apa namanya? Tetap kenal, tetap teman, cuma nggak dekat. Iya, ada physical distancing. Iya. Social distancing. Batas-batas. Terus dari tadi kan bahasnya lingkungan sekolah, lingkungan yang pertemanan. Kalau lingkungan gereja nih, Nah, bisa gak sih toksik? Bisa dong, itu bisa sekali. Teman-teman harus luruskan dulu mindset ya. Gereja itu bukan kumpulan orang suci. Justru gereja itu adalah tempat kumpulan orang-orang yang butuh diperbaiki. Disitulah orang-orang yang sakit, Bengkel. malah jadi kadang pertempuran terbesar bisa ada di gereja. Jadi teman-teman tolong buang dulu mindset kalau gereja itu orang-orang suci. Justru malah gereja itu orang-orang yang brengsek. Sorry, bukan gini, orang-orang yang butuh diperbaiki, tapi karena mereka sadar mereka butuh Tuhan, makanya mereka ke gereja. Tapi ketika mereka masuk gereja, nggak otomatis mereka langsung suci, langsung benar. Auto suci. Ya, justru karena gini, teman-teman masuk ke dalam satu komunitas gereja atau komunitas yang punya kekuatan Tuhan di situ, karena teman-teman sadar saya butuh diperbaiki. Nah, bisa nggak toksik? Oh, bisa banget, ya kan? Apalagi misalnya ada satu pemimpin yang mulai salah, toksik ya, salah karena toksik ya misalnya. Karena pemimpinnya toksik, otomatis dong yang dialirkan juga akan toksik. Caranya dia memimpin, caranya dia membawa diri, caranya dia menyapa, caranya dia guyon. Itu loh, kok guyonnya nyakit banget ya gitu kan. Caranya mungkin bukan, kalau ada teman yang masalah bukan ngasih dorongan tapi malah menjatuhkan gitu kan. Lama-lama bisa sih Sam, ada dalam gereja toksik, iya bisa jadi, iya. Karena masih di sini semuanya ya orang gitu ya, kita bukan di sini bukan malaikat semua. Ya gitu. Tapi gimana sih yo? Ini sih kalau di gereja juga toksik sama gitu, terus ngapain ke gereja? Ngapain ikut komunitas yang ada di gereja di saat komunitas yang lain pun toksik? Nah, buat saya gini sih, ngapain sih kita gereja gitu kan? Buat saya gini, justru karena kita itu perlu Tuhan, karena kita tuh perlu memperbaiki diri ya. Kalau nggak di gereja di mana lagi? Kalau di tempat lain aja rusak, harusnya memang sih gereja terus jadi jawaban. Gereja harusnya jadi harapan. Nah, kalau kita nggak bisa nemuin di tempat lain, harusnya kita bisa temuin di gereja. Tapi memang sih kalau kita mau sadar, kita mau terbuka, apakah gereja sudah jadi jawaban buat generasi? Saat ini sih kita sedang bergerak, tapi apakah sudah? Sebagian besar belum. Kita masih menunjukkan kita tuh belum relevan dengan generasi kita, karena orang-orang di dalam juga bergumul dengan toksiknya itu kan. Makanya buat saya gini, teman-teman yang di sini, yang melihat ini, yang percaya sama Tuhan, yuk semakin cepat. Waktunya nggak lama lagi, dan kita butuh, Tuhan butuh satu sosok yang bisa dilihat. Oh, ini terang Tuhan. Tapi kalau itu nggak bisa dilihat di dunia, terus siapa yang mau nunjukin ke dunia? Itu harusnya gereja sih, gitu sih. Nah, kembali lagi, harusnya kita bisa hari ini gereja-gereja, teman-teman kita juga semua, yuk belajar terbuka. Saya harus keluar dari pribadi yang toksik menjadi pribadi yang manis, sweet itu. Itu. Oke. Gitu. Apakah cara itu sama kayak yang komunitas-komunitas tadi? Kalau gereja, apa ada cara tersendiri buat gereja? Apa sama aja? Maksudnya cara buat kita bebas dari lingkungan itu? Itu kalau gereja ada caranya sendiri? Apa caranya itu sama kayak yang lingkungan sekolah, teman? Seharusnya gini. Orang dunia pun sebenarnya sudah sadar sih akan toxic ini ya, toxic relationship, mereka sadar. Bahkan konselor pernikahan mereka sudah membahas ini jauh lebih dulu ya kan. Tapi gini, harusnya gereja itu punya satu kekuatan lebih, karena kita punya Tuhan yang jadi satu role model. Yesus kita itu punya jadi satu role model pribadi yang nggak toxic itu kayak apa? Teman-teman bisa bayangin ya, waktu Yesus di muka bumi,
orang-orang sekitar toksik banget nggak? Orang Toksik. Farisi, Saduki, yang ngehina kayak apa? Tapi itu nggak bikin Tuhan tuh toksik tuh, nggak kepancing amarahnya, nggak kepancing tak jadiin kodok gitu kan? Nggak pernah kan? Artinya Yesus tuh bisa self controlnya tuh bisa luar biasa banget. Artinya Yesus tuh nggak pernah membiarkan yang toksik itu masuk, gitu kan? Nah, buat saya jadi satu role model di situ. Nah, kalau di gereja harusnya ya, buat saya kalau kita misalnya ini bertiga ya, punya kesepakatan dulu. Kita punya Tuhan sama-sama, yuk bergerak sama-sama, bertumbuh sama-sama, biar kita nggak jadi pribadi yang toksik itu gimana? Mulai belajar firman Tuhan, mulai terbuka satu sama lain, saling doain, mulai saling membangun satu sama lain. Di situ lebih bagus sih, gitu. Oke, mindsetnya juga berarti jangan ke gereja itu mindsetnya terus buat apa sih ketemu orang-orang suci ya. apa atau bakal kecewa. ekspektasinya setinggi Ekspektasinya tinggi banget, kecewa. karena toh yang di gereja juga masih manusia kan. Kalau yang namanya manusia tuh sak pol-pole apa ya bahasa Indonesia, semaksimal-maksimalnya tuh gak mungkin sempurna Ya. jadi di gereja pun juga sama, sesuci-sucinya itu gak mungkin sempurna. Kita sih kalau buat saya anggap aja sih gereja itu kayak rumah sakit lah. Itu orang yang sedang lagi disehatkan. Dan memang di situ memang ada beberapa perawat, tapi nggak semuanya dokter. Artinya kayak saya kapasitas saya mungkin sampai di satu titik nggak kan mungkin sedang berkembang gitu kan. Jadi yuk sadari sama-sama gereja itu bukan satu tempat yang holy dimana para malaikat ada gitu lah. Tapi jauh lebih baik ada di gereja daripada di luar di komunitas yang enggak tentu. Ya. Itu deh. Oke, terakhir nih kok. Kalau entah ini di gereja atau dimanapun lah, kalau kita udah kayak tadi Kobram sih, kalau kita udah terlanjur nyaman gitu, Kobram ada tips-tips gak yang bisa kita lakuin? Tips yang konkret gitu. Konkret. Ya. Kalau sampai di satu titik loh ya, ini misal kita tuh bener-bener nggak bisa keluar. Tuhan, aku terjebak di sini, aku tuh nggak bisa keluar. Tapi itu kan nggak nyaman kok kalau udah doa. Maksudnya kalau udah doa Tuhan aku nggak bisa keluar, itu kan berarti udah nggak nyaman sama lingkungannya. Ya. Kalau yang nyaman, sadar. Kalau yang nyaman sama lingkungannya. Kembali lagi ke buat saya satu kata kunci sore ini kok keterbukaan yuk. Keterbukaan. Kita terbuka dengan pribadi kita juga terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ada di lingkungan yang toksik atau enggak? Aku ada di lingkungan yang bikin aku bertumbuh semakin berkenan di hadapan Engkau atau enggak, gitu kan? Makanya ada satu lagu, selidiki aku, gitu kan? Itu tiap hari kita menguji hati kita sih. Kita juga menguji teman-teman kita. Nah, kalau hari ini kita sudah terlalu nyaman sampai kita tuh nggak sadar kita tuh melenceng. Makanya hari ini kita tuh butuh Roh Kudus yang nuntun. Melenceng atau enggak, gitu kan? Kalau sampai ini kita tuh nggak sadar, doalah tiap hari, Tuhan kalau ada satu yang salah, alarmmu Tuhan tolong kencengin dalam diriku. Nanti kalau kita tuh tulus, Tuhan tuh akan bela kok yuk. Kita bisa enggak kita jadi pribadi yang toksik tapi hati kita masih tulus di hadapan Tuhan? Enggak lah, kan pribadi kita jadi pribadi toksik misalnya, kita omongannya nyakit tapi hati kita tuh sebenarnya tulus. Contoh gini, kayak masa bisa? Kayak Daud. Waktu Daud jatuh dengan Bathsheba, ketika ditegur itu hatinya masih tulus ya. Dia tuh masih punya satu kesadaran. Nah, jadi gini, waktu kita melenceng tapi hati kita tuh masih tulus, Tuhan tuh masih akan luruskan. Yang gawat gini, udah kita melenceng, hati kita sudah juga tidak tulus. Jadi sebenarnya kuncinya di hati lagi. Yang ini rodok gawat ya, rodok susah ya. Tapi sebenarnya gini, artinya gini sih, kalau teman-teman hari ini itu hidupnya itu tulus, Tuhan tuh bakal bilang. Kalau contohnya gini deh, ada orang tua nuntun anaknya, anaknya sudah mulai gitu kan. Tapi kalau karena kita tuh punya hubungan yang kuat dengan Bapak tuh pasti akan luruskan lagi kok. Jadi intinya keterbukaan yuk. Tiap hari Tuhan tolong tunjukin mana sih yang masih nggak sehat, masih yang nggak leader. Kalau misalnya nanti kita ada lingkungan yang toksik, kita nggak bisa keluar. Makanya kunci pertama sadar tadi. Sadar nggak? Kalau nggak sadar nggak bakal keluar.
Tapi kalau kita sadar, Tuhan tolong tunjukin. Tuhan tuh sutradara kok. Dia bisa kemas 1001 macam cara untuk bikin kita keluar. Entah kita bisa keluar sendiri atau kita butuh bantuan orang lain untuk keluar dari situ. Keterbukaan, Simple truth obvious. buat teman-teman yang merasa ada di lingkungan yang toksik, terbuka, share video ini ke teman kalian. Wah, bagus. Itu bisa di-share ke teman, Bisa temannya dong. ke Bisa komunitas banget. yang dirasa toksik. Mungkin terakhir ya nih ya. Oke. Tadi saya merenungin sih di firman Tuhan ada sih nggak sih yang hubungan yang toksik. Tadi ketemunya Ada. Simpson dan Delila. Ada lagi kok. Sama. Anania Safira. Oh, Safira. Nah, betul tuh Simpson Delila dulu ya. Simpson Delila tuh wah itu toksiknya minta ampun, ya kan? Iya. Pertama Simpson jatuh cinta sama Delila. Tapi kan itu rencana Tuhan katanya. Enggak juga. Hah? Enggak, Simpson Delila enggak mau. Oh, yang ujungnya enggak ya? jatuh kok. Ya kan? Simpson Delila tuh enggak. Simpson tuh jatuh cinta sama Delila karena dia tuh nafsu, ya kan? Oh. Dia tuh pengen aku cinta sama itu, bahkan Delila tuh bukan orang Israel, dia tuh orang Filistin, ya kan? Artinya terus ketika Simpson tuh punya satu rahasia, Delilanya ngerengek-rengek terus kan, itu nggak ada rasa hormat sama satu apa ya? Setiap kita pasti punya namanya area privasi, terutama kalau masih di friendship ya, kita masih punya itu. Kalau teman-teman nggak bisa menghargai, kita direngek-rengek, privasi kita digoncang terus gitu kan, sampai akhirnya nanti kita akan di abuse, kita akan mulai kayaknya kok mulai nyelekit omongannya itu kan, si Delila seperti itu, mulai nggak jujur. Dan buat saya ini sih ya masih pertemanan kita tuh rasanya kok menghabiskan energi gitu kan. Terus akhirnya yang ujungnya sih gitu kan, ujungnya Delila tuh ngambil apa yang Simpson miliki, ya kan. Aku nggak peduli sama yang kamu rasain apa, pokoknya aku pengen aku tercapai gitu kan. Wah itu toksiknya minta ampun, ya kan. Nah buat saya teman-teman, ternyata ada tuh di Alkitab yang namanya toksik. Nah hari itu karena waktu itu Simpson sudah semakin melenceng dari Tuhan, hatinya juga alarmnya karena dia berjalan dengan karunia, tapi hatinya sudah hancur-hancuran. Makanya hari ini teman-teman mulai sadari, ada nggak Delila di sekitar kita. Satu yang terakhir, jangan sampai teman-teman mengorbankan masa depan, juga mengorbankan diri kita sendiri buat sesuatu yang nggak worth it, yang nggak layak. Kalau memang hari ini temanmu itu nggak layak dipertahankan, tanya Tuhan, lepas atau enggak? Doain dulu, jangan langsung lepas gitu kan. Kalau memang cara Tuhan untuk menobatkan dia, it's okay. Tapi kalau enggak, lepasin. Dan juga teman-teman jangan sampai terjebak di lingkaran setan terus, ya. Lingkaran setan terus. Saatnya keluarlah. Hari ini kalau kalian punya kebenaran, Tuhan pasti bela. Jangan takut dengan namanya loneliness. Setiap hari terbuka dengan Tuhan pasti akan bela. Amin. Oke, thank you buat waktunya. Ya, teman-teman, sekian story kita hari ini. Stay tune terus di channel YouTube GPTI Silah Parakan. Kalau teman-teman ada ide tentang topik atau tentang apalah yang pengen kita bahas di sini, teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagram kami @siloh. Komen juga nggak apa-apa ya? Komen juga nggak apa-apa sih, komen juga nggak apa-apa. Iya. Ya pokoknya stay tune terus, like, comment, subscribe, and share. Thank you, God bless. God bless.